Oke, suara saya sudah cukup jelas ya. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Saputra. Oke, seperti biasa ya, di hari Senin dan Selasa kita selalu membahas tentang materi-materi trading ya, mulai dari dasar sampai ke level expert ya. Di mana karena kemarin kita setuju ya untuk mengulang dari dasar lagi, kita akan mulai dari dasar lagi ya, untuk mengulang ya. Dimana banyak kemarin juga teman-teman kita yang masih terlewat ya materi-materi yang sebelumnya. Oke, malam semuanya. Bapak Erik, Pak Yandri ya. Tadi belum mulai Pak, saya lagi setup dulu dan ngumpulin orang dulu, masa dulu seperti biasa ya. Oke, warga TikTok, warga Facebook ya. Selamat datang, selamat malam semuanya untuk warga Zoom. Ada Bapak Yandri. Selamat malam Pak Yandri. Selamat bergabung Pak Yandri. Sudah nggak sabar ini beliau ya dari tadi ya menunggu ya. Ada Pak Juhardiadi. Selamat malam. Selamat bergabung Pak Juhardiadi. Pak Herman Daud. Selamat datang. Selamat bergabung Pak Herman. Mani setia Pak Herman ya. Sampai malam ini selalu ada ya. Dan terakhir ada, oh masih ada Pak Erik dan Pak Agustiar. Selamat malam. Selamat bergabung Pak Erik dan Pak Agustiar. Oke, untuk mempersingkat waktu ya bagi teman-teman semuanya yang ada di Zoom, di TikTok, di Facebook ya. Ini langsung aja kita bahas untuk materi malam hari ini ya. Mungkin sebenarnya ini pesannya dasar ya. Oke, namun walaupun bisa dibilang ini dasar ya. Jadi teman-teman kita bisa diskusi aja bagi yang sudah mengetahui tentang teknik dasar supply dan demand ya. Oke. Oke, teknik dasar dari supply dan demand ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, kita belajar supply demand itu harus benar-benar dari dasar ya. Karena kalau kita breakdown ke bawah tentang supply dan demand itu akan jauh lebih banyak lagi dan lebih panjang lagi ke depannya ya. Jadi kalau bisa jangan skip untuk materi supply demand ini ya. Pokoknya ikuti terus saja Senin dan Selasa untuk materi-materi atau pembelajaran ya. Oke, untuk supply demand secara dasar, supply demand adalah permintaan dan penawaran. Kita semua sepakat, supply itu penawaran, demand permintaan. Oke, kalau supply lebih besar dari demand, berarti harga turun. Oke, supply lebih besar dari demand, oke, sama dengan harga turun. Demand lebih besar dari supply sama dengan harga naik. Demand sama dengan supply sama dengan harga apa? Ada yang tahu? Kalau supply dan demand seimbang, harga apa? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, jawab aja. Jangan takut salah. Ada yang tahu? Tetap. Ya, betul ya. Harga tetap atau bisa dibilang harga itu seimbang. Oke. Nah, oke. Teknik supply dan demand. Ya, seperti ini untuk secara teorinya. Ya, oke. Nah, coba.
Nah, pertanyaan saya, mana yang area demand, mana yang area supply? Kotak. Mana yang area demand dan mana yang area supply? Oke, kita sambil diskusi bareng ya. Abu, supply, kuning, demand. Oke, yang lain mungkin. Oke, jangan takut salah. Kita belajar bareng di sini. Ya, nggak perlu takut salah. Oke, yang lain. Kalau kata Pak Herman, kuning ya tadi ya. Supply kuning. Supply kuning berarti abu demand. Oke, yang lain coba saya dulu. Satu jawaban lagi deh. Kuning supply, abu demand. Oke. Oke. Jadi yang benar adalah Pak Yandri dan Pak Agustiar ya. Oke. Kenapa yang benar seperti itu? Ya, kita lihat aja teorinya di atas ya. Supply lebih besar dari demand, berarti harga itu turun. Oke, bisa lihat ya. Ya, seperti kemarin ya, seperti biasa kita belajar ilustrasinya dahulu. Ya, turun, harga turun. Nah, ini berarti area supply. Dan di sini area demand. Ya, nah, dari dulu. Ini demand, ini supply. Oke, ya. Nah, lihat perbedaannya kelihatan ya. Nah, namun kalau teman-teman bingung kenapa saya ambil di kotak seperti ini, nah ada lagi yang namanya itu adalah base atau area keseimbangan. Ya, area keseimbangan saya namakan adalah base ya. Base itu adalah demand dan supply itu powernya sama alias seimbang ya. Oke, warga Facebook kalau ada yang mau nanya silakan. Nah, kenapa kita harus marking di sini? Ya, pertama adalah secara dasar supply demand ya kalau harga turun kembali ke sini ke area ketidakseimbangan ada potensi harga pasti nanti akan balik lagi. Nah, juga sebaliknya saat harga menuju ke area base dari bawah ke atas ada potensi harga juga akan turun lagi ke bawah. Ya, bisa kebayang ya. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Ya, yang kita tahu adalah kalau area ketidakseimbangan ditembus oleh harga, berarti yang terjadi apa? Contoh ini area ketidakseimbangan. Ya, berarti kan demand dan supply-nya seimbang, ya, atau biasa disebut dengan konsolidasi atau sideways. Dan kalau sudah tembus harga, berarti harganya naik. Kalau harganya naik, berarti demand-nya tinggi,
atau rendah? Ada yang tahu? Tinggi atau rendah? Kalau tiba ada harga nembus sideways ya dari area sideways berarti demand-nya tinggi atau rendah. Tinggi demand ya, betul Pak Gustiar, demand-nya tinggi ya. Oke, berarti demand-nya lebih tinggi dari supply ya. Kenapa lebih tinggi? Ya karena dia harganya naik. Simple aja, ya kan? Kalau harganya naik berarti demand-nya lebih besar dari supply ya. Kalau misalnya harganya naik menembus atau melewati dari low atau high di fase konsolidasi, maka demand terjadi. Ya, oke. Ingat, kalau misalkan harga lepas dari area konsolidasi berarti terjadinya demand. Kalau harganya naik, kalau harganya turun, terjadinya area supply atau area ketidakseimbangan ya di mana someday di sini nanti harganya akan kembali lagi ya. Oke. Yang kita tunggu adalah saat harga itu kembali turun ke area demand maupun ke area supply kalau harganya naik ya. Oke, simple seperti itu, gampang banget ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Area demand, area supply itu ada ya. Feel, oh, ada yang flash. Kita sebenarnya filmnya kan order, fill order dan unfill order ya. Di mana fill order ini bisa dibilang adalah area yang sudah pernah dites oleh harga ya. Contoh, harga turun lalu harga kembali naik ya berarti kan masih di area supply ya. Lalu tiba-tiba harga naik lagi ke sini ya. Oke, bisa jadi di sini sideways atau gimana kita nggak tahu ya. Baru harga turun. Nah, area ini sudah disebut dengan area fill order atau area yang sudah diisi oleh order sebelumnya ya. Apa yang dimaksud diisi dari order yang sebelumnya? Area ini sudah pernah disentuh oleh harga walau satu pips sedikit pun ya. Walau hanya dengan satu pips berarti dia sudah ditembus oleh harga. Oke, paham ya? Kalau yang unfill order, bagaimana unfill order adalah harga yang masih fresh ya. Misalnya turun ke bawah lalu tiba-tiba harga naik masuk. Nah, itu namanya unfill order ya. Kenapa? Karena sebelum harga ini naik, area supply ini masih bersih, belum disentuh oleh harga sama sekali. Oke, set naik, lalu dia turun, lalu dia naik lagi, sentuh lagi ya. Atau ada orang yang biasa menyebut ini dengan FTB atau force time back yang disebut ini STB second time back. Oke, oke. Ini balik yang pertama dan ini balik yang kedua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu beberapa menit sedikit.
Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Sudah paham semua ya, teman-teman yang lain? Ada yang tanyakan? Oke, nah kita simpelnya menamakannya seperti ini aja ya. Ini first time back berarti sudah fill order. Lalu yang kedua adalah second time back. Nah, yang perlu saya notice pada materi malam hari ini adalah supply demand ini bukan teknik dewa. Bukan teknik dewa yang sesimpel support resistance, sesimpel pola candle yang nggak seperti itu juga. Semua teknik juga nggak, bukan teknik dewa. Ya. Maksudnya teknik dewa bagaimana? Ini sudah pasti 100% atau harga pasti akan kembali gitu ya. Enggak seperti itu sebenarnya. Ya. Kenapa? Ya semua teknik ada kelemahan. Contoh supply demand ya. Kita entry saat harga balik ke area demand maupun ke area supply. Apa kelemahannya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih tahu. Ya kelemahannya adalah kita harus jaga gawang. Kita nunggu harga kembali baru kita entry. Atau kita menggunakan limit order, buy limit atau sell limit. Ya. Dimana kelemahan kedua adalah fake breakout ya. Atau kita biasa sebut stop hunt ya. Oke. Nah, fake breakout itu saya kemarin sudah jelaskan sebenarnya ya. Namun nanti nonton aja di YouTube-nya Widivision ya. Oke, itu apa aja, tentang fake breakout itu apa. Nanti seperti ini, fake breakout itu adalah dia keluar zona sedikit seperti ini ya. Kalau kita entry sell di sini, stop loss di sini dia hit, lalu dia langsung turunnya. Itu kelemahan dari supply dan demand ya. Oke. Seperti ini dasarnya. Ini contoh supply dan ini ya demand-nya sama aja kebalikannya sebenarnya. Ya akan terlalu beda jauh sama aja ya nggak ada yang berubah. Oke, ini dasarnya. Yang mau foto, mau foto ataupun mau di screenshot silakan di screenshot dulu juga nggak masalah nggak apa-apa ya. Oke, kira-kira sampai sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita iseng-iseng cari di real chart ya. Gimana kira-kira kalau di real chartnya? Tapi saya mau kasih waktu dulu mungkin ada pertanyaan. Oke, saya kira sudah mengerti ya semuanya ya. Ya, nanti ada pertanyaan, kita cari contoh, cari supply dan demand. Nih contohnya, ya, ini besar nih, udah ini ya. Turun, ya base, seimbang nih sideways, lalu dia turun sampai di harga balik, turun. Nah, lumayan ya, walaupun memang bisa dibilang turunnya nggak terlalu signifikan banget ya, namun rejectionnya di sini ada. Ya, tanda ini kelemahan yang tadi saya bilang. Fake breakout sedikit, tak, ya, ambil stop loss sedikit baru dia turun. Ya, oke, seperti itu. Itu contoh dari supply. Nanti ada lagi contoh supply. Dia turun, reject dia naik, lalu dia turun. Kita tandai areanya, area sideways-nya. Ya, nah, saat harga kembali, ini di 20 Februari, harga baru kembali di 15 Juni.
berarti 4 bulan menunggu itu ya. Tapi ya itulah trading ya, atau biasa disebut ini dengan market turning point ya. Oke, market turning point itu adalah perputaran harga ya dari waktu tertentu yang terjauh pun yang sudah berlalu. Jadi maksudnya market turning point itu adalah harga itu akan kembali rebound turun maupun naik ya dalam rentang waktu harga yang cukup lama ya. Cukup lama dia di bawah atau cukup lama dia di atas. Seperti itu teorinya. Oke. Nah, seperti ini drop base drop. Oke, itu harga balik. Nah, kita balik lagi. Kalau yang ini ya, ini biasa disebut dengan RBR rally base rally. Rally itu artinya naik, base sideways lalu naik rally. Kalau ini biasanya disebut dengan EBD drop base drop. Ya, oke. Rally base rally drop base drop. Teorinya sama. Ada yang orang bilang RBR, ada yang bilang DBD seperti ini teorinya. Lalu yang kedua lainnya adalah drop dan rally seperti ini. Ini. Lalu itu balikan yang base rally base rally. Oke. Ada supply-nya mana? Gampang. Nih, nah supply. Akan diturun ya. Dari naik, ke konsolidasi, dia break ke bawah. Turun. Supply, even. Ya. Sama seperti yang tadi bilang drop base drop ya. Mana dia mencari turun dulu harga balik lagi ke sini, baru dia kita ambil posisi sell atau pakai limit order baru gitu atau harga turun ke sini, buy langsung kita tahu kita berharap harganya itu naik. Sesimpel itu. Nah, kalau di chart ya seperti ini, drop rally base drop. Oke, bisa disebut rally base drop. Rally harga naik base sideways 1, 2, 3 hari drop 4 drop di sini 11 Agustus 2022 lalu terjadi rejection di Januari akhir drop seperti itu. Nah, ini sudah lagi kelihatan nih. Nah, ini sudah drop base rally ya. Oke, ini kalau kita kecilin ini base ini. Pucuk-pucuk sini base, pucuk-pucuk sini base, pucuk-pucuk sini base. Oke, harga terjadi base di 6 Desember, dia kembali lagi Januari 28, dia langsung dia rally lagi balik lagi. Oke, sesimpel itu kok. Supply dan demand. Oke, saya kira mungkin teman-teman sudah paham lah ya dan lebih seperti ini. Jadi kita refresh dan kita kasih waktu teman-teman kita yang lain um, yang belum tahu mungkin ya itu bisa menjadi tahu. Oke, oke dari warga TikTok, warga Facebook ya kira-kira ada yang ditanyakan dari warga Zoom juga ini diam aja, nggak ada ditanyakan.
Gak ada ya. Oke, kalau gitu saya kira cukup ya materi pada malam hari ini ya. Ini bisa disimpan atau direcord ya. Nanti bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu, jika memang tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada teman-teman semua ya dari media sosial Zoom, TikTok, Facebook ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya pamit undur diri ya. Saya dengan Johan Saputra. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.